Aduh, ini kan nggak betul, nggak demikian ajaran agama kami, Bapak. Tolong itu Itulah di oten opung. Suka cari gara-gara. Kalau di itu nangis. Katanya, kami minoritas, jadi kami ditindas. Dasar kuclu. Jadi tolong sekali lagi saya ingatkan, oten-oten saudara saya. Ini yang saya belum kenal Anda inisial siapa, tapi Anda pasti kenal dengan saya. Saudara saya itu separoh, 50-50. Yang namanya dipakat itu seluruhnya mayoritas 99% Kristiani. Tapi kami akur kok tidak ada masalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, begitu juga di selatan. Apalagi yang tempatnya Pak Siregar ini, Rantau Parapat sampai ke Sipiongocan itu kawasan marga Rambi semua. Kami nggak ada masalah. Bahkan di Sipiongot sendiri pun Pak Siregar tahu itu. Ada Rambi Kristen di situ. Nggak ada masalah kawan. Nggak ada framing-framing ini dan sebagainya. Kita saling hormat. Kami santun, kami layanin lebih santun. Itu dalam ajaran kami. Namun bagi imanmu, untuk kamu, iman saya jangan ganggu. Gitu, tolong itu digarisbawahin. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan menjadi atensi buat kita bersama. Saya ulang sekali lagi, api adalah bagian daripada nyawa saya. Ingat itu. Masya Allah, subhanallah. Allahu Akbar. Sehat terus opung. Keren-keren. Dan Masya saya Allah. wakilkan nyawa saya untuk api. Wish, Masya Allah. Masya Allah, ada juga orangnya yang kayak si Lugila itu loh. Tino. Dia mau mengubarkan api justru. Aduh ya Allah. Ya, orang gila itu. Stino. Jadi kembali kepada Kristen Pak Muslim. Siregar. Stino. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kembali kepada Pak Siregar, kebenaran saya lahir dari perutnya marga Siregar. Jadi kau raja saya untuk sementara demikian dulu sebelum kita bertutur kata dalam bahasa kampung kita sana. Yang jelas ibu saya Siregar. Saya lahir dari perut Boru Regar. Ya. Boru Regar. Boru Regar. Kalau Boru Aritonang, Regar. Boru Aritonang. Boru Aritonang. Ya. Berarti bapak yang Rambe. Bapak yang Rambe. Itu tetesan Allahu darah. Akbar. Wah, Iya, iya, gitu iya, ya. iya. Masya Dan Allah. kawan kita yang framing saya itu langsung siap. Inilah namanya Rambe. Kalau ingin mau selengkapnya, ketika aja di Google Ropaun Rambe, muncullah nama saya itu. Saya lah orangnya itu. Di Google aja, nggak usah repot-repot. Betul, betul, Ya. betul. Demikian Keren, Pak keren. Siregar. Mungkin yang lain ingin mau memberikan kata tausiah kepada Pak Siregar ini, dan yang tadi mengenai sunat, nggak pernah 2 kali sunat Pak Siregar, cuman sekali sunat. Tujuan sunat itu pertama ajaran agama Islam demikian mulai dari Nabi Abraham kalau di Kristiani sudah ada sunat. Tujuan pertama di Katolik itu banyak yang sunat loh. Kenapa? Untuk kesehatan. Dan mohon maaf Bunda Rahma ataupun netizen yang ada di sini, dan untuk memberikan nikmat kepada pasangannya. Itu tujuan sunat. Dan masih banyak. Betul sekali. Dan kesehatan. Betul sekali. Iya, dan kesehatan itu sangat baik, bagus sekali. Jadi pada waktu sunatnya Pak Siregar itu sudah baik, itu sudah bagus, nggak perlu 2 kali. Jadi berarti kesehatan, dan itu sudah kau nikmatin bagaimana bersihnya badan kita dari semua najis. Karena apapun bagaimanapun yang namanya ada itu kulit yang putih di dalamnya itu tuh najis luar biasa itu. Nah, itu makanya Islam itu mengenal kesucian. Kesucian di situ dalam arti seluas-luasnya. Ya, jadi kesucian, kebersihan itu setengah iman kata Gurunda Juma. Saya ulang sekali lagi, itu setengah iman. Jadi kita bersih. Tadi juga Gurunda Juma juga sudah mengatakan, apakah di Islam itu tidak menemukan surga? Alhamdulillah kau menemukan surga. Di dunia ini aja kau menemukan surga. Saya buktikan satu. Lakukan sholatmu, kamu akan menemukan jati dirimu. Itu. Saya ulang sekali lagi. Lakukan perintah Allah untuk menunaikan sholat
syukur-syukur bisa kau tambah rakaatnya menjadi 17. Tambah lagi 19, tambah lagi dan seterusnya. Nanti di situ kamu akan menemukan jati dirimu, di situ kau akan menemukan surga dalam dunia ini. Wah, keren. Sama lagi Pak Siregar, saya merantau hanya pakaian badan di badan aja. Tapi alhamdulillah sekarang saya, siapa nggak kenal dengan advokat Ropaun Rambe tadi yang saya katakan. Hanya bermodalkan syahadat kejujuran sesuai dengan ajaran Al-Quranul Karim. Ya. Nanti kita ketemu, insya Allah bulan akhir pertengahan Desember saya pulang ke sana. Kau DM saya, kita bertemu, mau bertemu di Rantau Perapat, oke. Mau bertemu di Gunung Tua, oke. Demikian Burunda Zuma, Baik, Pupung, abangku. Dilanjut. Masya Allah, subhanallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Handi ada ya Bang Handi. Bang Handi ini kok. Bang Handi masih ngantuk, dia masih tidur habis kawal Akhi Putu Dewa. Ya, lanjut. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Stino. Saya dari Cirebon, Bang. Cirebon, Jawa Timur. Iya. Alhamdulillah. Jawa Barat, Bang. Oh iya, Jawa Barat. Udah pindah sekarang. Dari dulu emang sih Jawa Barat, Bang. Oh gitu ya. Iya. Cirebon, perbatasan Jawa Tengah. Iya, betul. Perbatasan Oke. Jawa Tengah dengan Ini Jawa Timur. Ada yang ingin disampaikan? Karena ini aku lihat ada Oten yang udah mau naik ini. Bentar. Saya udah daftar API, Bang. Tapi kok suruh daftar lagi ya, Bang ya? Itu ujian. Ospeknya itu begitu. Oh, oke. Iya, saya udah Nanti daftar. hubungi aja ini, Bang. Udah daftar, Hubungi API Jabar. Akun API Jabar itu di DM Ada aja API di Jabar. situ ya. Iya. Ada di Ada aplikasinya. Perasaan di aplikasinya nggak ada API Jabar. Ada di TikTok. API Jabar akunnya. Oh, di TikTok. DM aja ke situ. Iya, siap. Akun di TikTok. Oh, oke. Iya, Siap. siap. Bang. Nanti di sana diarahkan. Oke, terima kasih ya, Bang. Makasih Ya, Bang siap. Trisno, sehat selalu Bang. Ya, Bang ya. Iya, Siap. sehat-sehat selalu, Bang. Makasih. Terima kasih, Bang. Makasih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi aku turun ya Bang. Bentar Bang Burunda. Burunda Juma. Siap. Sebagai laporan, alhamdulillah mualafah kita yang di Jatim itu udah saya kirim fotonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Bang? Opung ke mute. Saya mute di. Darso 45. Selamat sore Darso. Apa kabarmu? Kristen Muslim. Darso. Jadi gimana menjadi Darso? Kristen Muslim Darso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Saya kok heran ya, yang naik marah-marah tadi, kalau Banjuma mengatakan orang yang pemakan babi, pemakan guguk itu kafir. Loh kok dia mereka marah ya, dan dikira nista. Itu memang sudah sewajarnya demikian gitu loh. Kenapa mesti marah sih? Kalau dibilang ini,
siapapun pemakan babi, guguk, apapun itu yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala kafir. Itu kenyataan loh. Lu bawa ke pengadilan akhirat juga lu kalah, tetap lu kafir gitu loh. Kenapa dia emosi mengatakan Bang Juma menghujat? Apalagi Ini yang orang makan babi ya. Kenapa bisa begitu ya Bang Juma ya? Iya, ini dia pikir umat Islam itu masih tidur. Justru yang tidur itu mereka. Mereka nggak sadar kalau gerakan-gerakan mereka kita sudah tahu. Sekolah-sekolah teologi mereka itu sudah ketahuan. Lembaga Bible mereka udah ketahuan. Misi pemurtadan udah ketahuan. Kristenisasi sudah ketahuan. Pendangkalan akidah sudah ketahuan semua. Dia pikir umat Islam masih tidur. Pada saat kemudian umat Islam sudah bangkit, melakukan kemudian counter, bahkan perlawanan terhadap hujatan mereka, mereka merasa korban, gitu loh. Mereka merasa dia yang tersakiti, yang terzalimi, dia yang teraniaya. Padahal umat Islam itu memang tegas, kebenaran ya harus kebenaran. Kalau dikatakan A ya A. Sementara mereka melempem, pasang muka manis, tapi membunuh, menghanyutkan. Itu manis-manis tapi menghanyutkan, membunuh karakter, membunuh akidah, membunuh akal sehat. Nah, itu mereka ajarkan kok. Kita diam? Enggak dong. Yang mau diam silakan aja diam. Tapi yang mau menjalankan apa yang diterangkan dalam Al-Quran ya wajib. Innalladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut. Faqatilu awliya asyaitan. Perangilah saudara-saudaranya setan. Ya kita perangi dengan cara apa? Dengan cara kayak begini. Kita tegakkan. Yang disebut kafir itu oleh Paulus Galatia 2 nomor 14 adalah orang-orang yang tidak bersunat. Jangan tersinggung. Disebut kafir jangan tersinggung karena Paulus pun mengatakan bahwa orang yang tidak bersunat itu adalah orang yang hidup secara kafir. Begitu tante. Kalau di Yesaya orang kafir diapain Bang Juma? Oh, di Yesaya orang kafir jelas. Yesaya 66 orang kafir makan babi, ya mengikuti dewa, makan tikus, balao, padale, pararang, ya itu dibakar oleh Tuhan dalam api neraka. Itu dalil. Itu bukan menghujat. Kalian datang tuh mempromosikan barang kalian supaya dibeli. Lah saya yang tahu produk kalian itu saya harus beberkan. Jangan beli. Itu beracun. Itu berbisa. Itu mematikan. Jangan beli. Apa buktinya? Saya paparkan gini. Lah yang mengerti alhamdulillah. Yang mau paham ya alhamdulillah. Kalau Anda kemudian tersinggung dengan itu, jangan jual barangmu. Nikmati sendiri. Bawa ke rumahmu, jangan kupasarkan di mana-mana. Ini enggak, kalian pasarkan kemana-mana. Kalian tempel produk-produk buatan Cina, kalian tempel produk Jepang. Itu yang kalian lakukan hari ini. Maka kami sebagai penegak hukum Islam, ya harus kami tegakkan itu. Bukan kami membiarkan. Oke, kalau Anda tidak senang, Anda tidak suka, barang kalian itu bawa pulang. Jangan jual kemana-mana. Ini sudah tahu pakai mukena, pakai jilbab, ketup pintunya. Ajarkan, kemudian dipasarkan, kemudian ditawarkan, kemudian ininya. Produk-produknya. Bahkan kami aja yang melakukan milad, didatangi juga tuh. Sales agama. Kalau kalian tidak mau agama kalian itu dibahas, ya jangan kalian pasarkan. Jangan seperti Hindu, agamanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Yahudi, agamanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Budanya nggak mau dibahas, mereka nggak pasarkan agamanya. Lah kalian mau memasarkan agamanya, mau laku keras agamanya, tapi nggak mau dibahas. Lucu kalian itu. Islam kita sampaikan kemana-mana. Tapi dengan cara hikmah, dengan cara yang baik. Ada yang kalian tidak ngerti, jawab. Bertanya, kami jawab. Kami tidak pernah marah kalian membahas Islam. Gak pernah. Yang kami marah, kalian menghujat. Kalian menista. Kalau kalian hanya sebatas bertanya, ingin tahu, itulah Islam. Karena Islam itu tempatnya belajar.
Tidak sama seperti agamamu. Agamamu mau dianut sama orang, tapi agamamu nggak boleh dibahas. Itu apa namanya? Itu kayak mana itu? Kau mau menjual Kata Yesus? siapa agama Kristen tidak mau dibahas? Ya udah. Kata Buktinya tadi siapa, apa? brother? Buktinya Banyak tadi kali apa? kita membahas. Buktinya tadi ada temanmu naik di sini ngamuk. Tidak Itu buktinya. ada yang tidak mau dibahas. Nggak ada. Berarti kau buta. Berarti kau pembohong, kau penipu. Kau penipu berarti, kau pembohong. Saya sendiri dilaporin kok. Gara-gara membahas jualan kalian. Kalian menjual Yesus, saya bahas Yesus. Kalian mengatakan Yesus Tuhan, saya bahas dia bukan Tuhan. Kalian katakan bahwa dia itu adalah satu-satunya Tuhan. Saya jawab, saya bantah berdasarkan Bible. Kalian marah, kalian katakan saya penghujat. Kalian laporkan. Anda menjual produk, saya bahas produk kalian. Ini loh, Yesus Tuhan. Datang saya yang belajar Bible. Oh enggak loh, Biblemu mengatakan dia bukan Tuhan. Tersinggung, marah, dibilang saya penista, penghujat. Siapa suruh menjajakan sesuatu yang tidak sesuai dengan sumbernya? Maka pertanggungjawabkan itu. Kalau ada kalian jual produk, pertanggungjawabkan produkmu ketika ditanya, ini dari mana? Apa legalitasnya? Mana buktinya? Kok bertentangan dengan bukunya? Itu. Jangan Anda marah. Siaplah kalian itu untuk menerima gempuran-gempuran dari hasil yang kalian tanam. Kalian mendirikan sekolah STT. Isinya menghujat Islam, menghujat Nabi kami, menghujat agama kami, menghujat Tuhan kami. Kalian bikin lembaga penerbitan buku agama kalian. Buku kalian itu membawa-bawa ajaran kami, membawa nama Tuhan kami, membawa Nabi kami, kata Rasul, dan semua yang kalian ambil. Giliran kami bersuara, kalian menangis. Padahal kalian sendiri yang mencoba. Ibarat kalian itu apa? Kalian itu seperti guguk, seperti serigala yang menggonggong di tengah-tengah harimau. Giliran harimau berdiri sedikit dari duduknya, kalian menggonggong kemana-mana. Oh, melapor sama buaya, melapor sama serigala yang lain. Padahal kami nyenyak tidur, kalian menggonggong dari tadi. Tiba-tiba saja tetangga kami murtad. Tiba-tiba saja di depan kami, di tengah-tengah kami berdiri gereja. Kalianlah selama ini yang menggonggong terus. Umat-umat Islam yang awam takut. Dikasih Indomie, murtad, jadi pengikut. Sekarang nggak bisa lagi. Harimaunya sudah bangkit. Kalian nggak bisa lagi mengganggu. Harimau sudah pada terbangun semua. Harimau Sumatera, harimau Kalimantan, harimau Sulawesi, harimau Jawa, harimau Papua, semua sudah bangkit, semua sudah bangun. Kalian merasa terganggu. Kalau dulu kalian enak menggonggong, tak ada yang menghalang. Sekarang harimaunya sudah pada bangun. Di Aceh harimaunya sudah bangkit. Gak bisa lagi kalian itu. Gerakan kalian itu sudah kecil. Misionaris sudah kejebak langkahnya sendiri. Paham? Lembaga Bible udah ketahuan misinya. STT udah ketahuan busuknya. Gak bisa lagi kalian bersuara kan? Jadi jangan giliran kami angkat suara, kalian membela Suma, membela. Tak ada. Kami semua hanya amar ma'ruf. Kalian yang menjual. Sebelum kami membeli, kami tanya dulu produknya. Menurut akalmu Tuhan itu bisa mati enggak? Enggak. Tuhan yang kau sembah pernah mati enggak? Pernah. Kan lawa-lawa. Dulu jualanmu yang kayak gitu-gitu, bagi orang awam, laku keras. Mereka butuh makan. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi. Harimau Islam sudah bangun dari tidur panjangnya. Hati-hati kalian lari langkah 1000 ajanya. Jadi jangan kalian merasa tersakiti. Kalian dari sejak dulu. Sejak pertama kali Bible masuk ke Indonesia, bahkan pembawanya pun melakukan penekanan, penindasan, dan seterusnya. Jangan sekarang giliran
umat Islam bangkit menyuarakan kebenaran, kalian merasa paling sakit. Menghujat, menistakan, lapor di mana-mana. Cek per cek ternyata yang melaporkan juga ini ada aktivis gereja. Gimana orang ini? Berarti kamu melaporkan saya mengatasnamakan agamamu, bukan berasaskan toleransi. Tapi karena kamu berbeda keyakinan dengan saya dan di pihakmu selalu kalah dalam bertarung argumentasi, kau melapor. Kau katakan kau masuk dalam kelompok aktivis gereja, pemuda gereja, mengatasnamakan kau itu kuasa hukum, padahal ternyata itu hanya simbol. Kamu sakit hati karena pendebatmu selalu kalah, selalu babak belur. Akhirnya apa? Judulnya apa? Kau ingin kemudian memenjarakan saya. Oh, penista, intoleran, ingin memecah belah, dan seterusnya. Nenekmu kiper. Makanya kau jangan terlalu panjang tidur. Bangun, lihat situasi, perhatikan itu situasi. Siapa yang pemeluk agamanya ke lorong-lorong, mengajarkan agamanya kepada orang Islam? Siapa? Siapa yang kitabnya menuliskan istilah-istilah nama Tuhan agama saudaranya sendiri? Siapa? Siapa yang mendirikan lembaga pendidikan yang menghujat agama saudara sendiri? Siapa? Siapa yang berdebat kemudian baca Quran pun tidak bisa tapi mampu menghujat menistakan agama Islam? Itu siapa? Lihat itu, lihat. Jangan kau cuman bisa mendengar isu saja, paman. Tengok kenyataan, tengok fakta yang ada. Naik bisa cuma menghujat, seakan-akan paling tersakiti. Wah, parah kalian itu. Tengok sejarah lah, tengok sejarah. Sejarah panjang yang ada di Nusantara ini kau tengok, kau lihat itu, kau pelajarilah itu. Betul. Jadi tambahan ya Banyumaya. Mereka sebenarnya ini Besok idaing. ya adalah orang yang tidak mengerti apa yang dia lakukan, terbawa arus saja. Termasuk orang, kalau saya menurut orang kayak tadi ini orang OON juga, karena dia nggak ngerti di dalamnya apa, dia nggak pernah membaca Bible-nya, dia nggak pernah membaca situasi baik di dunia nyata maupun di media sosial apa yang terjadi. Kemudian Banyuma mengeluarkan kata kafir, tersinggung gitu loh. Nah, Anda ini kurang sebenarnya ini, kurang mandi pagi. Dan kurang naik pohon gitu loh ya, belajar manjat pohon lah gitu ya. Kenapa kalian itu yang akrobat baik secara personal, secara kelompok maupun secara kelembagaan? Kalian itu yang akrobat. Tapi anehnya Anda yang akrobat, Anda yang bermanuver, tapi Anda mengatakan kami kok korban ya. Kok bisa begitu ya Banyuma ya? Dia yang akrobat, dia yang berbuat, datanya jelas, tapi datang-datang kami kan hanya korban. Bisa begitu ya? Coba. Bible yang datang dibawa oleh Belanda akrobat. Apa itu? Dirubah sampulnya. Harus Alkitab. Kenapa harus Alkitab? Karena mayoritas di Indonesia itu Muslim. Kalau kita samakan dari kantor pusatnya yang dibawa oleh Belanda tetap Bible, rapatlah mereka. Laku apa enggak ya? Oh, kagak laku. Kita harus akrobat. Kalaupun isinya di dalam itu adalah berbau Yunani, tapi kita harus kemas, harus berbau Islam dikit, karena sasaran kita umat Islam. Bagaimana peserta rapat? Setuju. Tepuk tanganlah mereka. Ganti itu sampul dari Biblos menjadi Alkitab. Sekarang apa? Mereka memakainya tanpa sadar itu salah sampul. Masuk ke Yohanes 1. Pada mulanya adalah Logos. Logos itu bersama-sama dengan Theos. Logos itu adalah Theos. Kata mereka, kalau terjemahan jujur gini, laku nggak? Nongol yang satu, sulit Pak, itu terlalu berbau Yunani Pak. Data yang satu, benar juga Pak.
Datang lagi yang satu, bagaimana kalau kita pakai istilah Islam, kita pakai sembahannya umat Islam, tapi itu bukan nama, tapi sebutan. Setuju? Setuju. Jadi sengaja mereka udah pinter sebenarnya mereka ini, tapi ada unsur-unsur tepu-tepu di dalamnya. Jadi penipu berjamaah begitu. Nah, yang menjadi persoalan, pemakainya ini tidak mau belajar, asik dan happy tertipu oleh orang-orang yang tujuannya memang mencari keuntungan sesaat. Nah, inilah kita hadapi tiap hari. Buah-buahnya lagi di dalamnya. Sesama Kristen aja udah mengkritik bahwa ada lebih 6.000 kesalahan terjemahan di dalam. Bayangkan. Ya, untuk itu sekarang ayolah, kalau kalian itu himbauan Banyuma, kami semua di sini, mari kita diskusi dengan baik. Bawalah materimu itu sebagaimana ciri khasnya. Ya, apa yang kau jual, itulah yang kau jual, jangan dibumbu-bumbuhi lagi. Nggak enak lo tepu-tepu. Lo jual duren, oke, tapi isinya itu jangan melon. Duren ya duren. Nah, inilah kau membohongi publik. Oh enggak, ini duren, kata yang makan, ini melon, duren. Nah, kalau dari kecil udah disuguhkan duren itu adalah melon, sampai sekolah STT juga tetap aja melon itu adalah duren, karena udah terdoktrin. Nah, ini sering kita hadapi tiap hari. Tapi alhamdulillah, setelah beberapa orang akalnya berfungsi, udah bisa membedakan duren dan melon, alhamdulillah kembali ke Islam. Jadi orang yang kembali ke Islam adalah orang yang berfungsi akalnya secara baik. Terima kasih, saya kembalikan. Shalom. Ya, Shalom. selamat. Silakan. Ya Bang. Bang Tabe Juma. dulu. Ya, asar dulu kita. Tabe Silakan. turun kapalek dulu. Sholat asar. Ya, Iya, lanjut. Bang Zuma Ya, mau sholat asar dulu ya Bang. Bentar John. Abang mau sholat iya, asar Bang. Iya deh, Ya, Bang Zuma. dulu sebentar ya. Ya, John silakan. Mungkin saya bisa temani kamu. Kalau mau bertanya, silakan bertanya. Insya Allah kalau saya mampu menjawab, saya jawab. Di sini kita ada Bang Handi juga sama Purambi juga. Silakan John. Ada yang mau ditanyakan? Iya, yang saya baca Mazmur 147 Mazmur ayat 140. 19 dan 20. Ya, coba bacakan aja. Biar kita nggak buang-buang waktu. Langsung aja. Poinnya apa yang mau disampaikan? Sabar, saya tidak ada kitab sini ya. Ya. Jadi Iya. John, di sini kita diskusi ya. Kita mau membuktikan kebenaran perspektif kalian dan kebenaran perspektif kami ya. Silakan sampaikan apa yang mau disampaikan. Iya. Ini serius loh. Ini firman Tuhan yang ada di Alkitab Mazmur ini. Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Oke, saya bantu kamu untuk membacakan ya. Ya. Oke. Saya bacakan, kamu dengarkan, lalu sampaikan apa yang ingin kamu sampaikan. Ya, siap. Nomor 19 sampai 20. Ya. Ya. Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya kepada ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terus apa pun yang mau disampaikan John? Pasal 20. Ayat 20 Iya. nanti. Iya, udah kan sudah saya bacakan itu. Ya, apa yang mau disampaikan dari ayat itu? Mazmur 147 ayat 19 sampai 20. Ada dua Mazmur ayat. 147. Ayat 19 dan 20. Iya, ini. Oke, saya bacakan ya, John. Ya, ada apa dengan ayat ini, John? Iya, baca dulu.
Ia memberitakan firman-Nya kepada Yakub, ketetapan-ketetapannya dan hukum-hukumnya kepada Israel. Terus Ayat di bawah lanjut. ya ampun John 20, gua colok juga mata lu nanti. Ia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa dan hukum-hukumnya tidak mereka kenal. Terus Nah, segala bangsa tidak, Tuhan Allah Israel tidak menurunkan firman-Nya kepada segala bangsa, hanya kepada bangsa Israel. Dari ayat Betul. ini jelas. betul, tunggu. Ini justru kamu, kalau kamu punya akal sehat, kamu sedang membenarkan agama Islam loh. Dalam Islam itu, hukum Taurat itu hanya diberikan kepada Bani Israel, bukan Bani Kunarion. Entah kenapa kalian yang bukan Bani Israel merasa tertebus dari kutuk hukum Torah. Jelas di sini dikatakan bahwa kitab Torah untuk Bani Israel. Dia tidak berbuat demikian kepada segala bangsa. Tiba-tiba Tuhan kamu kenapa bertobat? Memerintahkan untuk jadikan segala bangsa muridku. Ini Tuhan kamu ada apa? Dulu dia cuman kasih Taurat kepada Bani Israel. Tiba-tiba di abad pertama jadikan segala bangsa muridku. Ini Tuhan kamu ada apa? Ada masalah apa dengan psikologisnya loh? Iya, ada firman Tuhan, perjanjian Allah dengan Abraham bahwa dari keturunannya lah maka segala bangsa akan mendapat berkat. Dari keturunan Berkat itu siapa? melalui Dari keturunan siapa? penebusan keturunan Abraham. Lah, betul. Yang namanya nabi-nabi itu dari keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam, karena dia adalah bapak para nabi. Nabi Muhammad itu keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam dari jalur Ismail. Ada Nabi Muhammad keturunan. Buktikan. Gini ya, dengarkan John ya. Kau kasih aku ayat, diam dulu. Sebelum kau membantah kenabian nabiku, sebelum kau membantah dia keturunan Ismail ya, itu nggak ada urusan aku dulu ya. Kau bawa ayat Mazmur samaku. Kau tunjukkan kalau Tuhan yang belum berpackaging manusia itu, yang masih bentuknya roh itu, diam dulu. Saya belum kok lari ke Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu orang Arab. Memang kau pikir Tuhan kau tuh orang Eropa, apa? Tuhan kau tuh orang Arab. Apa ya? Nabi orang Israel, Musa orang Israel. John, kalau ngomong kayak manusia lah, capek. Hubungan ada. apa? Apa ini? John, kau dengan Yesus ada hubungan apa? Muhammad dengan bangsa Israel hubungan apa ya? Nggak ada. Nabi Muhammad dengan ya, oke. Kok nggak ada hubungan? Kau pula yang ngatur-ngatur orang ada hubungan atau enggak? Emang kau ada hubungan apa sama Bani Israel? Siapanya Bani Israel kau? Kau keturunan siapa kau? 12 anak Ismail. Kau keturunan siapa kau? Kita baca di dalam Kejadian ya. Hei, sibuk kali ngurusin keturunan orang. Keturunan kau siapa? Kau nenek moyangnya siapa? Fir'aun. Dengar ya. John, kalau kau bertanya, John, ini abang, John, diam dulu. Kalau kau bertanya, John, lu dengarkan menjawab, Iya, orang rocos, menjawab. oke? Ya dengar nih kalian Kristen penjilat pantat Zionis nih, yang nggak tahu malu kalian, diludahi kalian ya. Mazmur 147 ayat 19. John, kok kalau ngomong gantian, aku kasih kau waktu bicara nanti. Kau dulu sayang. Kau. Iya, kau dulu sayang. Ku sihir kau nanti. Sayang. Diam Itu ya. sendal jepit di mulut dilepaskan dulu, John. Tadi kau terlalu banyak minum bensin, makanya kau kayak gitu. Sendalnya dikeluarin dulu lah. Sendal swallow lah gitu. Kau nggak bersendal di musola lagi kan? Dia pernah stroke, jadi nggak bisa ngomong secara benar. Pernah stroke dia. Oke, lanjut. Ya, diam dulu ya John. Nah, dengarkan baik-baik John, dengarkan Tante Rifa bicara ya. Standby, pasang kuping dua-duanya ya. Mazmur 147 ayat 19, nomor 19 sampai 20. Kalau kalian punya otak, punya akal, harusnya kalian punya rasa malu. Kenapa saya katakan kalian harus punya rasa malu? Kalian itu, kitabnya itu adalah kitab yang mana di dalamnya itu mengambil kitabnya orang Israel.
Lalu kalian maknai secara serampangan. Ya, jelas dikatakan bahwa Torah itu diberikan kepada Bani Israel. Paham? Tapi entah kenapa kalian yang bukan Bani Israel, entah siapa nenek moyang kalian ini, jangan-jangan kalian adalah Bani Kunarion, tiba-tiba merasa tertebus dari kutuk hukum Torah. Ini lucu kalian nih. Kalian yang tidak mengenal hukum Torah, kalian pula yang tertebus. Nah, kalau seandainya ajaran ini diterapkan, maka Islamlah yang mengakui bahwa apa yang disampaikan dalam Mazmur itu betul. Kenapa kami katakan begitu? Karena kami umat Islam percaya bahwa yang namanya setiap bangsa, mereka akan diutus rasul-rasul kepada mereka. Makanya menggunakan bahasa mereka. Nah, apa yang diutus? Nabi. Apa yang diberikan? Wahyu. Maka wahyu yang diturunkan. Kau tahu Nabi itu apa? Nabi itu artinya apa? Ya apa memangnya? Kau tahu Nabi itu artinya Iya, apa? tahu lah. Masa aku nggak tahu, aku belajar loh. Coba Mau apa? aku jelaskan? Apa? Kok lari ke Nabi pula? Bahas dulu kitab Mazmur ini. Jangan lompat-lompat di kotor. Maksud nanti masuknya ke sana. Itu. Apa yang kau masukkan? Jelaskan dulu, ini kitab Torah untuk Bani Israel. Karena kenabian itu adalah jabatan, dan jabatan kenabian Bukan itu hanya kenabian, ada di bukan, dalam salah bangsa kau. Israel, Salah tidak kau. ada di bangsa Arab. Itu masalahnya. Bangsa Arab. Kenabian itu namanya, itu jenis makanan. Nggak tahu kau? Kau coba lagi cek di Google. Makanan. Nabi Pakai itu kuah coklat. Nabi itu tidak ada di dalam suku Quraisy, tidak ada di bangsa Arab. Nabi itu adalah jabatan yang ada di bangsa Israel. Nabi-nabi semuanya diutus. Dengar tante dulu bicara. Diam dulu. Nah, pada bangsa Israel. Udah mute. Kasihan aku nengoknya ya. Jadi nabi itu dari kata an-naba juga ada artinya apa? Berita. Karena para nabi ini adalah orang-orang yang diberikan kelebihan akan membawa berita. Ketika mereka sudah membawa berita, mereka membawa risalah, mereka disebut dengan rasul. Setiap rasul pasti nabi, tidak semua nabi adalah rasul. Itu kau pahami. Kalau dalam bahasa Ibrani nanti salah memahami kayak begitu. Salah memahami karena apa? Apa lagi tidak ada nabi John? di Arab gitu. Kau pikir Yesus kau itu orang Eropa ya? Hah? Yesus kau tuh kadrun. Woi, kau pikir Yesus kau itu datangnya dari Eropa gitu? Ya, Pakai jas dia. Pakai gamis dia. Kau mau nantang saya. ini Kita betul-betul? nantang apa? aja. Kau, Riva, mau nantang saya, mau nantang Tuhan saya. Kau Riva. Aku tantang dia, suruh dia ke Komal sini. Aku tantang Yesus untuk turun ke Komal ini menyatakan ketuhanannya. Jangan terpancing kayak gitu. Ya aku tantang lah dia, kan dia manusia. Oh, dibuka cam dia. Kau Riva ya. Kau Nah, ini mah anak-anak tidak waras ini. Ini lihat aja muka aja, nggak waras dia dilayani. Iya. John, saya mau nanya kau John, saya nanya kau John, dengerin John, kamu sudah lama mengalami gangguan kayak begini John? Tidak. Ini dari kecil. Saya memang dari bawaannya dari kecil. Ini mana sakit ini, Leani anak sakit. Riva, kau harus tahu dan paham ya bahwa perjanjian Allah itu hanya dengan bangsa Israel, bukan di luar bangsa Israel. Di luar bangsa Israel tidak ada keselamatan. Kau paham itu ya? Pahami. Betul, nggak ada tuh, nggak ada keselamatan di luar Israel. Termasuk kau nggak selamat, karena kau bukan Bani Israel. Selamat kau, masuk neraka kau. Kena dia omongannya sendiri. John. Saya ini menerima ajaran Alkitab ini dari orang-orang Bani Yahudi, makanya kitab Taurat dari mana pula ajaran lu dari Bani Yahudi gitu. Tetapi kau
Mau cuma satu nabi loh, satu nabi. Siapa bilang ajaran kalian itu dari Yahudi? Siapa bilang Tertullian itu Yahudi? Apa-apanya kau ini? Santo Agustin siapa bilang Yahudi? Kalian tuh ajaran kalian itu dari penyembah pagan. Karena hasil konsili yang digagas oleh si Konstantin. Nah, terima kasih kau sama Konstantin itu. Kau ajak Yahudi. Mana ada Yahudi percaya Tuhan kau itu Tuhan, jangankan jadi Tuhan, Mesias jangan diterima sama Yahudi. Ada-ada aja kau. Jadi gini ya, dalam Matius pasal 28 itu jelas. Perintah Yesus Siapa Matius? Injil kepada segala bangsa ya. Dan Tapi katanya tadi Tuhanmu cuma memberikan Torah kepada orang Israel. Sekarang berubah pikiran dia. Itu perjanjian lama, perjanjian lama. Oh, jadi udah berubah enggak, jadi udah berubah pikiran dia. Udah berubah pikiran. Tadinya cuma untuk Bani Israel, sekarang udah berubah gitu. Perjanjian baru. Ini Tuhanmu bertobat ya. Itu tuh. John. Ini Tuhan bertobat ya. Maksudnya gini loh, Tuhan tuh bertobat. Tadinya cuma pilih Bani Israel, tapi kayaknya Bani Israel udah dipilih tetap aja kurang ajar, berubah pikiran Tuhan. Tobat dia jadi ya udahlah semua bangsa aja gitu. Tapi Terus dari bangsa Israel itulah maka berkat-berkat Tuhan. John, udahlah diam dulu John. Aku mau kasih kajian dulu. Shh, diam dulu. Ini ilmu. Shh, diam dulu di mute ya. Jadi teman-teman ya, dengan adanya kitab Mazmur pasal 147 1920 ini adalah bukti bahwa hukum Taurat itu memang berlakunya untuk Bani Israel. Ya, untuk Bani Israel. Maka kalau pertanyaan diajukan kepada umat Islam, mana kitab Torah kalian? Nah, kalian itu bertentangan dengan Mazmur. Kenapa? Karena Taurat itu diberikan kepada Bani Israel. Begitu juga Injil kepada pengikutnya Nabi Isa alaihissalam yang dari keturunan Bani Israel. Kenapa Bani Israel kemudian dihentikan kerasulan kepada mereka? Udah banyak kali Nabi yang mereka bunuhi, gak ada otak mereka, gak tobat-tobat juga. Udah berkali-kali turun-temurun Nabi diberikan, dibantai sama mereka. Wajar kalau sekiranya Allah mengganti rahmatnya kepada orang yang datang dari Arab. Makanya Allah katakan ya, saya akan bacakan ayatnya. Diam dulu lah John. Kuludahi juga kok nanti John, aku lagi kajian. Ilmu yang perlu bukan pertengkaran gak penting ini John. Ngapain dengarkan omonganmu yang gak jelas itu? Entah apa-apa aja katamu. Kita bicara yang disembah Tuhan ya? Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Benar ya Bang Rifa. Nabi Muhammad gak disembah, ada aja kau. Yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Iya, terserah gua masak iya dulu. terserah ya. Dengar baik saya John. ya. Perjanjian. Kalau dalam surat Yunus kita baca teman-teman ya, bahwa Allah memfirmankan ayat yang sangat indah dengan diksi yang sangat indah ya. Orang-orang Yahudi ini adalah orang yang sangat iri, memiliki iri kedengkian terhadap rahmat yang diberikan kepada kaum lain. Makanya mereka itu ada istilah goyim. Ya, tradisi mereka itu merendahkan orang di luar bangsa mereka. Dalam catatan-catatan buku mereka itu merendahkan bangsa lain. Makanya mereka percaya ketika tertulis dalam kitab Samuel, Tuhan itu membantai suku Amalek demi mempertahankan Bani Israel. Kalau kita percaya dengan narasi dalam kitab ini, maka kita percaya Tuhan itu seolah-olah rasis. Bayangkan Tuhan menghukum turun-temurun sebuah bangsa. Ya, kalau kita lihat dalam Keluaran pasal 17 nomor 16, Tuhan berperang melawan suku Amalek turun-temurun loh. Bayangkan, apakah memang ini adalah Tuhan yang betul? Makanya ada aliran Marcionisme. Apa aliran Marcionisme? Aliran Marcionisme ini adalah aliran yang mana membedakan Tuhan Perjanjian Baru dengan Tuhan Perjanjian Lama. Menurut orang-orang Marcion, yang di Perjanjian Lama itu adalah iblis. Kenapa? Karena membantai orang seenak udelnya gitu loh. Anak kecil yang mengatakan Elia botak-botak, naiklah botak, dibantai. Ya, Onan yang tembak luar dibantai. Ahas yang terpegang tabut Tuhan gak sengaja karena itu mau tergelincir lembunya dihabisi. Ya, giliran David meski dipapap hoba-hoba endos kayak bini orang gak dihabisi, tapi yang dihabisi anak hasil jinanya. Giliran Yehuda meski dipapap sama menantunya punya anak keturunannya nenek moyang Tuhan kalian gak dibantai. Kenapa dibiarkan itu? Karena memang orang Yahudi senang sekali membanggakan keturunannya dan merendahkan orang lain. Inilah orang Yahudi, dan kalian menerima pernyataan orang Yahudi, sementara kami maaf, kami tidak percaya dengan mulut dan lisannya orang Yahudi. Kenapa? Karena Al-Quran melegitimasi bahwa mereka suka merubah-rubah dan mereka suka mendengarkan kabar bohong, dan bahkan Tuhan kalian mengatakan bahwa orang Yahudi itu adalah ular beludak. Itu ya. Nah, kalian dapat informasi dari mana tentang agama kalian? Kalian bilang dari orang Yahudi. Itulah kalian ketipu orang Yahudi. Kenapa kami bilang kalian ketipu orang Yahudi? Ketika orang Yahudi mengatakan bahwa Yesus adalah anak hasil Joni, anak haram jadah, dan dia mati karena telah menista Tuhan, kalian tepuk tangan. Ini kalian.
Ya, inilah kalian. Ketika Penipu kau. Yesus, kau percaya dia mati di tiang salib terkutuk. Nggak tahu kok judulnya di sini yang disalib ya adalah makhluk terkutuk. Ketika orang Yahudi mengatakan Terkutuk itu kau. laki-laki, kau terkutuk karena Tuhan kau terkutuk. Aku bagaimana mungkin terkutuk karena aku memuliakan Tuhanku. Kau Tuhanmu Yang terkutuk, disembah apalagi Tuhan kau. Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Suka-suka kau, ya. Tuhan Mari kita kau buktikan. nyembah apa? Tuhan kau nyembah roh. Gue masak. Tuhan kamu menyembah siapa? Tuhan kau menyembah Tuhan. Tuhan kamu Iya, menyembah Tuhan siapa? saya, Tuhan saya yang Kristus menyembah Yehovah, Tuhan tertinggi. Tuhan Tuhan saya kamu, Kristus dengerin dulu pertanyaannya. Tuhan kamu menyembah siapa? menyembah Yehovah bapaknya. Bapaknya. Jadi Ya, Tuhan pasti menyembah. Jehovah ini. Jadi Tuhan menyembah Tuhan. Iya betul. Tuhan menyembah Tuhan. Betul. Terima kasih. Iya. Faktanya bulan Kalau Tuhan, dengerin dulu gue masak. Jehovah lah Gue Tuhan masak. segala Tuhan, Allah segala Allah. Iya ya. Kalau Tuhan menyembah Tuhan, ada berapa Tuhan? Banyak kali semua pejabat surga adalah Tuhanku. Oh, pejabat surga. Semua penguasa surga adalah Tuhanku. Jangan-jangan ada Tuhan yang pernah dipecat? Ada nggak? Iya, betul. Siapa Tuhan yang dipecat? Lucifer dan kawan-kawan. Oh, tadinya Lucifer itu Tuhan. Ya. Dipecat jadi apa? Jadi barang siapa tidak bermajikan lagi kepada pejabat surga adalah pengikut Lucifer. Siapa yang memecat Lucifer? Jehovah. Oh, Yehova. Caranya ada surat pemecatannya? Kembali ke lagi otakmu on. Udah. Lah, orang Yang harus nanya kau surat hafal pemecatan. adalah- Ingat. Yang kau harus kau hafal adalah yang disembah Israel atau yang disembah Yesus, yang disembah oleh Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Hafal baik-baik. Tapi kenapa Tuhan mau mati terkutuk di salib? Dia hanya mempertunjukkan kemahakuasaan Bapaknya. Oh, jangan jalan terkutuk. Iya. Ya. Terima Ya, kasih. walaupun dia mati sekutu-kutuknya, walaupun dia mati sekutu-kutuknya, walaupun dia mati semati-matinya, karena Bapaknya lah Tuhan tertinggi atau Sang Maha Pencipta, maka dia bisa dihidupkan kembali. Siapakah yang bunuh Tuhanmu? Siapa yang bunuh Tuhanmu? Yang bunuh siapa? Yang bunuh Tuhanmu di tiang salib siapa? Yang membunuh para Romawi. Wah, kurang ajar itu ya. Nah, udah. Nah, sekarang itu. Enggak, dulu saya Buktinya, tanya, Yes. kenapa dia Buktinya. dibunuh? Ada salah apa salahnya? Ya nggak salah, nggak ada salahnya. Dia Berarti hanya tentara Romawi kurang ajar. Dia hanya mau mempertunjukkan kekuasaan Bapaknya. Karena Bapaknya lah Sang Maha Pencipta. Iya, artinya tentara Romawi ini kurang ajar ya. Ya nggak masalah kurang ajar, itu kan urusan mereka. Ya, tapi kan yang dibunuh kan kurang ajar. Yang dia Yang bunuh harus Tuhan kau loh itu. tahu adalah, yang harus kau tahu adalah, karena Bapaknya Yesus lah Sang Maha Pencipta, sehingga dia bisa diangkat menjadi Tuhan. Oh, jadi siapa yang diangkat jadi Tuhan? Yesus diangkat menjadi salah seorang Tuhan Allah di surga. Oleh Oh, siapa yang angkat? Siapa yang angkat? Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kapan waktunya diangkat? Dia setelah naik ke surga. Sudah ada surat pengangkatannya? Sudah? Kok pakai surat-surat lagi. Buktinya dia sekarang salah seorang Tuhan Allah di antara para udahlah. Tuhan Allah. Ya, ada yang diangkat jadi Tuhan, ada yang dipecat jadi Tuhan. Iya, jadi Oke, gini. oke. Lanjut. Tuhan tertinggi itu, dialah yang mengangkat dan memecat para Tuhan. Itu buktinya. Suka-suka kau lah. Udah. Suka-suka kau lah. Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena Allah SWT bukan Tuhan tertinggi. Ya. Apalah kau ini. Iya. Muhammad tidak lulus menjadi seorang Tuhan karena Weh Allah SWT setan. bukan. Diam kau. Iya. Jangan kau bawa nabiku. Nabiku tidak pernah dituhankan. Kalian aja lah menyembah manusia berkelamin Itu bukti sudah. nyata. Bukti nyata. Allah SWT tidak Tuhan Apa? tertinggi. Diam. Apa pula Ya. tertinggi? Kalau ada Tuhan tertinggi berarti ada Tuhan yang tinggi. Kau pikir Tuhan kami kayak kau kayak tangga. Kau pikir Tuhan kami kayak tangga gitu. Kau aja punya Ulangan Tuhan yang kayak tangga. 11. Udah diam. Udah diam. Ulangan Gue masak diam. Aku mau kajian ini. Ini aku Udah. buktikan kalau kalian tuh agama terkutuk. Diam ya. Aku mau membuktikan bahwa Kristen adalah agama terkutuk. Ingat disclaim ya. Ini pembuktian. Kalau kalian bisa membantah, saya tunggu 1.500 pendeta untuk membuktikan kalau saya salah. Ya, saya ingin membuktikan kalau agama Yang Kristen. disembah Muhammad Diam pasti bukan dulu. disembah Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad pasti bukan Tuhan Yesus. Yang disembah Muhammad bukan yang disembah Tuhan Iya, Yesus. udah nggak apa-apa. Nah, artinya apa? Artinya apa? Yang kau sembah itu adalah pengikut Lucifer. Iya, nggak apa-apa. Daripada Tuhan menyembah Tuhan. Udahlah. Iya. Karena di surga ada banyak Tuhan yang dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi. Tuhan memimpin Jehovah. Tuhan. Iya. Karena Tuhan itu Esa, satu kesatuan, dipimpin oleh Tuhan Allah tertinggi, itu Jehovah. Berkau tahu.
Jadi inilah kenapa aku bilang Kristen itu ajaran terkutuk. Kenapa? Inilah hasilnya. Ketika ada orang yang terang-terangan mengatakan Tuhan itu banyak dan ada hierarki dan ada jabatannya dan ternyata ada Tuhan tertinggi, ada Tuhan yang tinggi, ada Tuhan yang tidak tinggi. Inilah bukti dia terkutuk karena menistakan Tuhan Rabbul Alamin. Ini bukti terkutuknya dan saya akan tunjukkan teori pengutukan. Narasi saya bisa membuktikan bahwa yang kau sembah itu bukan Sang Maha Iya, Pencipta. diam dulu. Diam dulu. Ya, teman-teman perhatikan ya, kenapa saya katakan bahwa ajaran Kristen secara doktrinal itu adalah representasi ajaran terkutuk. Kenapa? Pertama, mereka mempercayai Tuhannya terkutuk. Itu jelas, seperti tema kita yang disalib adalah makhluk terkutuk. Nah, kalau Tuhannya saja sudah ajaran terkutuk, agamamu lah kau apalagi ajarkan. Ajaran agamamu nggak beda. nah, Itu apa ajaran kalian? Itulah bukti agamamu, makanya terkutuk. nggak kau ajarkan. Bukti terkutuknya Menentang ajaranmu dengan itu. ajaran agamamu, makanya ajaran Buktikan kalau ajaranmu benar. Oke, saya buktikan. Bukti ajaran kami benar adalah ajaran Islam itu tidak bertentangan dengan empati Buktinya dan juga yang kau sembah bukan akal. Tuhan ada karena Allah SWT tidak bertata di surga. Buktinya yang kau sembah itu bukan. Apalah ini gue masak. Ya, saya Yang kau sembah ingin itu pasti bukan Tuhan karena tidak bertata di surga. mungkin Bang Zuma deh. Bang Zuma silakan Bang Zuma. Yang kau Kayak sembah itu gini pasti nih dia cara Tuhan. menghadapinya. Iya, silakan Bang Andi. Coba saya minta tolong gue masak. Tahun berapa Yesus diangkat menjadi Tuhan? Tahun berapa? Ya, Ya, setelah 2000 tahun yang lalu. 2000 tahun yang lalu. Ya. Siapa yang angkat dia jadi Tuhan? Bapaknya, Jehovah. Bapaknya. Disaksikan oleh siapa waktu pengangkatan itu? Ya, saksikan siapa? Ya, itu yang tertulis di Bible. Ada upacara seremonial? Ya, kita nggak tahu. Tapi Yesus menjadi salah seorang Tuhan Allah di antara para Tuhan Allah. Diangkat oleh Bapaknya Tuhan Allah tertinggi. Kalau ibunya Tuhanmu diangkat jadi apa? Ibunya Tuhanmu? Ibunya Tuhan saya nggak tahu jadi apa. Yang harus kau tahu gini, semua Nabi Kudus lulus menjadi Tuhan Allah. Saya mau Tapi nanya, para nabi Gue Masak. para nabi palsu. Siapa-siapa saja, Gue Masak, siapa-siapa saja yang dipecat menjadi Tuhan? Pasukan Lucifer. 1, 2. Ya, itu kan pasukan bukan satu. Ya ada berapa itu? Jadi pasukan Lucifer ini dimasukkanlah ke gua-gua gelap. Itulah makanya yang bersarang sekarang di gua-gua gelap itulah pasukan Lucifer. Jadi Lucifer sebelum dipecat, tadinya dia Tuhan. Iya. Oh, jadi Lucifer ini mantan Tuhan. Iya, betul. Anak buah daripada Yahweh. Iya. Mantan Tuhan. Iya, faktanya, fakta Bible. Fakta Bible. Menderita Karena semua otak pejabat dibuat. surga adalah Tuhan. Ini otak sudah penuh karat kayak gini. Udah. Ayo kita main cuma. Jangan kau lari Oke. terus. Jangan kau lari terus. Baik. Jangan kau bahas Bible ya. Sabar dulu. Jangan kesurupan, santai aja dulu. Saya berpikir dulu ya. Saya mau masuk dari sisi mana ini untuk mewaraskan saudara. Itu yang harus saya pikir dulu. Yang harus kita bantah adalah Allah SWT bukan Tuhan tertinggi dan Allah tertinggi. Bible menyebut Yahweh lah Sang Maha Pencipta karena dialah Tuhan, Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Terus apa lagi? Ya Ada udah, lagi? artinya kan yang disembah Tuhan Yesus pasti bukan yang disembah Muhammad. Alasannya? Ya, itu buktinya. Bahasanya Allah Apa? SWT bukan Tuhan. Apa buktinya? Iya. Buktinya? Ulangan 10:17. Ulangan? 10:17. Yahweh lah Tuhan segala Tuhan, Allah segala Allah. Oke. Yahweh di sini Yesus nggak? Bukan. Bukan. Tapi Kristen menyembah Yesus. Yesus adalah majikan kami agar bisa kami sampai kepada majikannya Yesus. Oh, jadi maksudnya Anda menuhankan pembantu Tuhan gitu, pembantu yang maha Iya. tinggi. Hanya majikan, hanya anak buah Yahweh lah yang Anak buah pantas Yahweh. menjadi majikan untuk bisa lulus ke surga. Oh gitu. Ya, Iya, jadi iya, Yesus iya. adalah hamba Yahweh yang menjadi majikan kami ke surga. Iya. Karena iya, arti iya. kata Tuhan sama kami adalah majikan. Majikan. Iya. Yang Muslim mana yang tidak majikan? mungkin- Muslim Yang mana tidak yang mungkin lulus ke majikan? surga karena Muslim tidak bermajikan di surga. Bisa ndak kita diskusi tuh ganti-gantian bicara? Kau aja dari tadi ngomong, aku aja sekarang ngomong dulu. Kenapa kamu kayak gugup? Tidak mau berhenti Enggak, menggonggong? Enggak.
Kayak gugup menggonggong terus itu kenapa? Jadi Apa pengaruh yang apa harus kira-kira paham adalah itu? yang disembah oleh Tuhan Muhammad pasti bukan yang disembah oleh Tuhan Yesus. Boleh saya berbicara sebentar habis itu kau bantah? Oke. Ya baik. Tuhannya Yesus itu maha suci. Tuhan yang disembah oleh Yesus itu maha suci. Sedangkan Tuhan yang disembah oleh umat Islam itu juga maha suci. Menurut saudara ada berapa hakikat yang maha suci? Allah SWT pasti tidak maha suci karena dia tidak berkata di surga. Enggak, bukan begitu cara diskusinya. Iya, kalau cuma ngarang nih aku pun bisa bisa saya sebut maha suci. Enggak bisa, enggak bisa gitu, enggak bisa, Iya, enggak begitu. Begini. Cara diskusinya jangan kayak gitu. Yang maha suci itu menurut saudara itu ada berapa pribadi? Itu dulu. Yang maha suci itu ada berapa hakikat? 1 hakikat, 2 hakikat, 3 hakikat, 4 hakikat, atau cuman 1 hakikat aja yang maha suci loh, yang maha. Coba kamu jawab, ada berapa yang maha suci? Kalau Yesus kan tidak mungkin maha suci, ya kan? Dia punya pantat, dia punya lubang hidung, dia punya mulut, keluar kotoran, najis lah dia. Nggak jatuh dia ke tempat yang kedudukan maha suci. Nah sekarang semua pejabat surga maha suci. Apa itu maha suci? Apa itu maha suci? Apa itu maha? Apa itu suci? Maha artinya sangat-sangat. Ya sangat-sangat. Suci? Suci. Sangat suci. Sangat-sangat suci. Yesus? Ya, bagi saya sangat-sangat suci. Berarti kamu gila. Kenapa? Bagaimana Anda katakan dia sangat suci sementara dalam perutnya ada kotoran Kok kira itu kotor? Jadi siapa bilang kotor? Siapa bilang? Itu kan dari mana kau bilangnya? Coba tanya dulu orang kimia. Tanya dulu orang kimia. Apakah itu kotor? Tanya dulu orang kimia. Jadi kau bisa makan Ya, bukan soal bisa tidak bisa yang menjadikan suci, bukan. Jadi karena Allah SWT suci, makanya Allah SWT bisa dimakan gitu. Saya sarankan kamu ke rumah saya, di situ banyak kau jadikan masker. Apa itu untuk kasih mukamu itu? Maha suci adalah skincare. Kasih mukamu pakai tai mau. Bisa dimakan, berarti Allah SWT bisa dimakan. Pare ini monyet. Udah kau turun, dah kau sampah kau gila. Kau bukan orang, kau kambing. Gak ada otakmu. Masakan tai dibilang tidak kotor. Dasar kebanyakan makan babi kayak gini. Sperma babi jadi orang yang begini jadinya. Semoga anakmu ndak kayak gitu ya. Mudah-mudahan anakmu ndak begitu ya. Siapa namanya tadi? Lawak. Masa? Ya, gue masak. Mudah-mudahan anak keturunanmu tidak gila kayak kau. Ini boleh saya bertanya ini? Apalagi ini? Nah, ya silakan. Anda Kristen atau Islam? Ya, saya Kristen. Nah, gitu dong. Nah, gini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi saya mendengarkan Unirifa, Juma sama Nandar itu kan seseorang yang memproklamasikan ataupun mempertahankan keyakinan iman Muslim, betul ya? Yes, betul. Jadi saya bertanya ini, saya juga sudah membahas tentang edukasi di akhirat itu. Nah, kalau di akhirat itu pastinya ada nanti perkumpulan masa ya, kepercayaan saudara kita Muslim, dan di alam barzakh, terus ada juga di al-ard, al-hisab, al-mizan, al-sirat, dan api penyucian. Nah, jadi terkait mengenai ini saya bertanya tentang al-mizan. Nah, kita tahu bahwa di surat Al-Mu'minun 100 dan 103 itu mengatakan barang siapa yang berat timbangannya kebaikan, maka mereka itulah yang mendapat keberuntungan. Nah, jadi kita percaya bahwa orang beruntung itu adalah orang bertakwa.
Dan barang siapa yang ringan timbangannya, maka mereka lah itu orang-orang yang merugikan dirinya sendiri. Mereka kekal di dalam neraka jahanam. Ini adalah orang-orang zalim. Nah, terkait mengenai al-mizan sebagai alat pengukur amal dan dosa, perlu kita sebagai manusia itu kan menganalisis ataupun observasi tentang al-mizan ini. Nah, jika amal dan dosa pun jika amal dan dosa itu seimbang, kemanakah final kehidupan manusia? Kemudian al-mizan itu satuan beratnya apa? Terus kemudian pastinya saya memberikan sebuah analogi hal yang kecil. Terlalu panjang, Pak. Ini pertanyaan nanti dirangkul Pak Andri. Nah, poin ketiga pertanyaannya, sesuatu barang yang masih belum kita timbang, pastinya posisi kita pada masa itu kan belum mengetahui berat barang tersebut. Nah, jadi bagaimana dengan posisi Allahmu pada masa itu? Apakah dia mengetahui kamu beramal atau tidak? Silakan. Maksudnya apa ini? Apa ini? Apa maksudnya ini? Panjang tapi nol. Apa maksudnya? Bukan Kamu masalah. ngomong apa? Jawabannya, sini saya jawab. Nol. Oke. Jawab saja, Allah itu maha tahu. Jadi nggak usah kau meragukan kemahatauan Allah Subhanahu Wa Taala, itu jawabannya. Loh, oke, gini Pak Andri. Nah, kena kan langsung. Gini bro, kan saya sudah beberapa kali membawa narasi ini pada Ustadz ABS, Ustadz Falah. Ya dan udah, aku transitkan ke Bang Zuma, boleh aku udah tangkap. Aku transitkan ke Bang Zuma, boleh? Ya. Silakan. Bang Zuma, dia ini bertanya, ketika nanti di yaumil hisab, ketika semua manusia ditimbang amalan perbuatan baiknya,